Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, tidak bosan-bosan, marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Mulai dari nikmat yang kita anggap sepele sampai nikmat yang kita anggap besar, yang mana apabila kita mau renungi lebih dalam, maka sesungguhnya nikmat Allah itu tidak ada yang sepele, semua menyimpan hikmah yang besar. Kedua, semoga salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi akhir zaman, pemimpin para nabi, Nabi Muhammad SAW, yang telah berkorban harta, waktu, hingga nyawa untuk menyebarkan Islam, sehingga kita bisa merasakan indahnya iman dan Islam, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahikumullah, Allah dan Rasulnya mengajarkan pada kita beberapa sikap dalam menjalani hidup, agar hidup lebih terasa lapang dan menenangkan. Salah satu sifat yang dimaksud adalah sifat sabar. Sabar berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan diri. Bila dimaknai dalam kehidupan sehari-hari, maka makna sabar sangat luas cakupannya. Yang ingin saya coba sedikit jelaskan di sini adalah sabar dalam menghadapi cobaan. Apa saja yang harus dibangun dalam diri kita agar kita bisa bersikap sabar? Apa saja balasan bagi orang-orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Insya Allah akan kita bahas sedikit pada kultum singkat ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahikumullah, pada dasarnya setiap yang bernyawa pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita sebagai manusia yang oleh Allah dinaikkan derajatnya dari makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Ada beberapa ayat yang membuktikan bahwa kita adalah sebaik-baik ciptaan. Allah berfirman dalam surah At-Tin ayat 4 yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahikumullah, kemudian apa kaitannya dengan sabar? Kaitannya adalah semakin kita sadar akan diri kita sebenarnya, maka semakin mudah bagi kita untuk bisa bersabar dalam menghadapi cobaan. Maka langkah pertama agar kita bisa membangun sikap sabar dalam diri kita adalah dengan menyadari bahwasanya dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, pasti tidak akan pernah lepas dari cobaan. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahikumullah, hal kedua yang harus kita tanamkan dalam mindset kita adalah semua yang Allah tetapkan untuk kita sebagai hambanya pasti baik. Semua yang Allah takdirkan untuk terjadi pada kita pasti semua bertujuan baik. Pernyataan seperti ini mungkin agak sangsi di telinga hadirin sekalian, tapi dalam Al-Quran Allah memberitahu kita tentang perkara ini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Dalam ayat ini, Allah memberitahu pada kita bahwa apa-apa yang kita senangi belum tentu itu baik bagi kita. Begitu juga sebaliknya. Dan apa-apa yang menurut kita baik belum tentu juga itu baik bagi kita. Begitu juga sebaliknya. Kemudian terlintas dalam benak kita, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena ilmu kita miliki sangat terbatas, sedangkan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi, maka dari itu, kita sebagai manusia harus selalu menanamkan dalam diri kita bahwa apa yang Allah beri, apa yang Allah tetapkan untuk kita adalah yang baik. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahikumullah, dari beberapa pembahasan di atas, paling tidak ada dua hal yang harus kita lakukan agar sifat dan sikap sabar ini ada dalam diri kita. Yang pertama adalah menyadari dengan hati bahwasanya kita sebagai makhluknya tidak akan pernah lepas dari cobaan dan ujian. Cobaan dan ujian ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata agar
derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita harus menanamkan dalam mindset dan hati kita bahwa apa yang Allah tetapkan bagi kita adalah baik, sehingga keyakinan kita akan pertolongan Allah akan selalu ada. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahikumullah, dalam Al-Quran Allah memberitakan pada kita tentang balasan bagi orang-orang yang sabar. Beberapa ayat tentang ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, nikmat apalagi lebih besar selain dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadi tujuan kita, menjadi penjaga kita. Maka dari itu, hendaklah kita berlatih untuk selalu bersabar dalam situasi apapun dan ridho terhadap apa yang Allah tetapkan untuk kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahikumullah, pada akhir kultum singkat ini saya mengajak hadirin untuk selalu berusaha bersabar atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan beberapa pembahasan di atas, semoga pikiran dan hati kita menjadi lebih lapang dan tenang dalam menerima apa-apa yang Allah takdirkan untuk kita. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri, dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.